Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online IPS di minggu ketiga, yang dimana akan dibahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan di air mengalir selama 20 detik dan jangan lupa untuk berdoa. Ingat di like, di komen nama dan kelas kalian juga. Tepat waktu, jangan sampai melebihi waktunya. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, yang dimana ada dua, tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang dan juga perlawanan terhadap Hindia Belanda. Perlawanan terhadap persekutuan dagang terbagi menjadi 4. Yang pertama, Sultan Bahabdullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Sultan Bahabdullah mengusir Portugis. Raja Hairun adalah raja yang sangat gigih melawan Portugis. Ketika Portugis mulai terdesak, mereka melakukan perundingan dengan Raja Hairun. Namun sayangnya, Raja Hairun dijebak dan kemudian dibunuh. Hal ini tentu membuat rakyat Maluku dan juga putra Sultan Hairun yaitu Sultan Bahabdullah itu marah dan kemudian melawan Portugis, dan akhirnya Portugis terdesak dan pergi dari sana. Perlawanan Aceh. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh itu menjadi saingan berat bagi dunia perdagangan mereka, yang dimana banyak pedagang muslim yang akhirnya mengalihkan perdagangannya yang dari Malaka ke Aceh Darussalam. Melihat kemajuan ini, Portugis kemudian ingin menghancurkan Aceh. Adapun beberapa perlawanan kerajaan Aceh di masa pemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, 2. Sultan Alauddin Riyad Shah, dan yang paling terkenal pada saat kerajaan Aceh itu sedang masa kejayaannya itu pada saat Sultan Iskandar Muda. Ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa dan Bone itu berselisih paham. Hal ini kemudian dimanfaatkan VOC untuk mengadu domba kerajaan tersebut, yang dimana VOC itu memberikan dukungan kepada kerajaan Bone dan akhirnya mereka dapat memenangkan perang, sehingga Sultan Hasanuddin sebagai pihak yang kalah dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Adapun isi dari perjanjian Bongaya itu antara lain, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang dimana kenapa Sultan Hasanuddin dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Walaupun dia sudah kalah dalam pertempuran sebelumnya, tapi beliau tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, yang dimana oleh Belanda dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur karena kegigihannya dalam melawan Belanda. Serangan Mataram terhadap VOC. Pada awalnya, Kerajaan Mataram dan Belanda itu menjalin hubungan baik. Namun seiring tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung menyerang Batavia yang merupakan markas VOC. Tetapi pada saat serangan pertama ini gagal karena persiapannya kurang matang, yang dimana persediaan makanannya kurang dan akhirnya membuat dari Mataram ini mundur. Lalu dilakukan serangan kedua, di mana sudah dipersiapkan persediaan makanan cukup, namun gagal karena gudang-gudang dan juga lumbung makanannya itu dibakar habis oleh VOC. Yang dimana kemudian pada akhirnya VOC itu sendiri mengalami kebangkrutan dan juga dibubarkan karena kesalahan mereka sendiri, seperti perilaku korupsi para pegawainya, utang piutang yang sangat besar, dan lain sebagainya. Dan ini ada bentuk-bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ada perang Saparua di Ambon, perang Paderi di Sumbar, perang Diponegoro, perang Aceh, perlawanan Sisingamaraja di Sumatera Utara, perang Banjar, dan perang Jagaraga di Bali. Perang Saparua di Ambon.
Oh, mohon maaf, ini bukan perang Saparua di Ambon ya. Iya benar ini. Raja Hairun adalah raja yang sang gigih melawan Portugis. Ketika Portugis mulai terdesak, mereka melakukan perundingan dengan Raja Hairun. Namun sayangnya, Raja Hairun dijebak dan dibunuh. Hal ini membuat Sultan Babda, putra Sultan Hairun, mengajak rakyat bersatu untuk mengusir Portugis dari sana. Lalu ada Perang Paderi di Sumatera Barat. Bersatunya kaum Paderi, ulama, dan kaum adat melawan Belanda menyebabkan Belanda kesulitan memadamkannya. Bantuan dari Aceh akhirnya datang untuk mendukung pejuang Paderi. Belanda akhirnya mengalami kesulitan yang sangat sangat besar karena musuhnya itu begitu tangguh. Yang dimana akhirnya Belanda melakukan siasat atau sistem pertahanan benteng stelsel, yang dimana benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Capellen yang merupakan sebagai dua benteng pertahanannya akhirnya dapat mengatasi perlawanan dari rakyat Sumatera Barat, yang dimana akhirnya jatuhnya benteng pertahanan terakhir Paderi di Bonjol tahun 1837, yang akhirnya Tuanku Imam Bonjol ini ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir ke Manado hingga wafat tahun 1864. Perang Diponegoro. Latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro diawali dari campur tangan Belanda dalam urusan politik Kerajaan Yogyakarta. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda, yang dimana Belanda pada saat itu membangun jalan baru pada bulan Mei 1825. Mereka memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro, yang dimana akhirnya pengikut Diponegoro Patidanu Raja IV mencabuti patok-patok tersebut. Akhirnya terjadilah perang yang tidak dapat dihindarkan pada tanggal 20 Juli di Tegarejo, yang dimana sebagai basis pengikut Diponegoro itu direbut dan dibakar oleh Belanda. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah, yang dimana kemudian perundingan tersebut merupakan hanya tipu muslihat saja bagi Belanda, karena akhirnya Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Perang Aceh. Semangat jihad merupakan spirit perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler yang terbunuh pada saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, akhirnya Belanda melakukan siasat konsentrasi yang tadi seperti benteng stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar, tapi pada saat perang Aceh ini tidak berhasil, yang dimana Belanda akhirnya terdesak, terus korbannya semakin banyak dan juga keuangannya semakin terkuras. Kemudian akhirnya Belanda mengutus seorang dokter Snoek Hurgronje untuk mencari kelemahan rakyat Aceh, untuk mempelajari budayanya, politiknya orang-orang Aceh. Kemudian Snoek memberikan saran kepada Belanda bagaimana caranya mengalahkan orang Aceh. Yaitu taktiknya adalah yang dengan mengadu domba antara golongan ule balang, bangsawan dengan ulama. Penerapan taktik ini akhirnya berhasil, di mana kebanyakan ule balang ini tertarik pada tawaran Belanda, di mana ule balang dijanjikan tawaran kedudukan apabila kaum ulama itu dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Belanda mengumumkan Perang Aceh selesai tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Perlawanan Sisingamaraja di Sumatera Utara. Yang dimana perlawanan di Sumatera Utara ini dilakukan Sisingamaraja 12. Perlawanan di Sumatera Utara ini berlangsung selama 20 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu sebagai pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Yang dimana untuk mengatasi perang Batak ini, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Namun, akhirnya pasukan Sisingamaraja ini dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamaraja di Pakpak. Dengan demikian, seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Perang Banjar. Perang Banjar itu berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin.
Belanda memberikan dukungan kepada Pangeran Tamjid Ullah yang tidak disukai oleh rakyat. Pemberontakan yang pertama itu dilakukan oleh Prabu Anom dan juga Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom itu tertangkap Belanda. Dengan pasukan dari Belanda, akhirnya pasukan Pangeran Antasari ini dapat didesak. Tahun 1862, Pangeran Hidayat kemudian menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan ini benar-benar dipadamkan pada tahun 1866. Perang Jagaraga, yang dimana berawal ketika Belanda dan juga Kerajaan Bali itu bersengketa terhadap hak tawan karang. Hak tawan karang berisi bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Di mana pemerintah Belanda itu protes terhadap Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda itu untuk mengembalikan kapalnya. Dan kemudian Belanda melakukan serangan terhadap Kerajaan Buleleng tahun 1846. Belanda akhirnya berhasil menguasai Kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga, yang dimana dibantu oleh Kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militernya tahun 1849. 2 kerajaan Bali lainnya, Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda. Tahun 1906, seluruh kerajaan di Bali jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal sebagai Perang Puputan. Ya, ini ada beberapa diagramnya atau grafiknya tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tadi yang perang Saparua di Ambon, perang Padri di Sumbar, perang di Diponegoro, perang Aceh, perang Banjar, perlawanan Sisimangaraja di Sumut, perang Jagaraga di Bali. Nah, itu untuk materi untuk minggu ini. Oke, kita akan bahas sekarang tentang soalnya, yang dimana untuk menjawab soal ini kalian harus menyimak videonya ini dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip. Soal pertama, siapakah putra Sultan Hairun yang ikut dalam melawan Portugis? 2. Sebutkan isi perjanjian Bongaya. 3. Mengapa Mataram menyerang VOC di Batavia? 4. Siapakah utusan Belanda yang mengintai kerajaan Aceh? 5. Jelaskan mengapa rakyat Banjar berperang dengan Belanda. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.